Don't forget to like, subscribe, and comment this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, hai semuanya. How are you? I hope you are very well. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap semoga kalian baik-baik saja ya. Amin. Welcome back to BSCC English channel in this time. Selamat datang kembali di channel BSCC English. Okay, in this occasion, we are going to study about descriptive tag. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang descriptive tag. Apa sih descriptive tag itu? Mungkin adik-adik pernah dengar ada seseorang yang lagi menggambarkan tentang orang, hewan, benda, atau tempat-tempat tertentu. Nah, itu bisa disebut descriptive tag. Nah, untuk lebih lanjut tentang descriptive tag, mari kita bahas materinya. The first, yang pertama, what is descriptive tag? What is descriptive tag? Apa sih tag descriptive tag itu? Descriptive tag berasal dari dua suku kata, yaitu deskriptif yang artinya gambaran dan teks yang berarti tulisan. Jadi kalau digabungkan yaitu teks yang menggambarkan seseorang, benda, atau hewan, atau tempat tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Nah itu ya adik-adik, udah jelas ya. Kalau descriptive tag berasal dari dua suku kata, yaitu descriptive tag, yaitu deskriptif yang artinya gambaran, dan tag yang berarti tulisan. The second, yang kedua, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam descriptive tag itu ada 3. Pertama, noun, kata benda spesifik. Misalnya, my best friend, teman terbaikku. Teman sendiri banyak, tapi kalau terbaik biasanya hanya beberapa orang. Borobudur Temple, Candi Borobudur. Candi sendiri juga banyak, ada Candi Prambanan, Candi Ijo, Candi Mendut, dan lain-lain sebagainya. Dalam descriptive tag itu fokus dalam satu objek. Contoh sendiri tadi Borobudur Temple, Candi Borobudur. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu tenses, yang digunakan yaitu simple present tense, waktu sekarang sederhana. Adik-adik mungkin udah pernah belajar tentang tenses. Tenses itu kan secara global ada 3, ada simple present, ada present tense, waktu sekarang, ada past tense, waktu lampau, ada future tense, waktu akan datang. Dalam descriptive tag yang digunakan yaitu present tense, waktu sekarang. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu using adjective, menggunakan kata sifat. Misalnya, for example, interesting, artinya menarik, beautiful, artinya cantik, and structural, dan lain-lain. Nah inilah unsur kebahasaan dalam descriptive tag, ada 3. Pertama noun, kedua tenses, yang ketiga using adjective. Oke, the third, yang ketiga yaitu generate structure, struktur tag. Struktur tag dalam descriptive tag itu ada 2. Yang pertama identification, yaitu pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua description, yaitu penginformasian ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat psikologi perilaku, tampilan fisik, dan lainnya secara spesifik. Nah ini adik-adik, struktur tag dalam deskriptif itu ada 2, identification sama description. Identification biasanya itu posisinya itu di awal paragraf.
paragraf pertama. Kalau description itu biasanya posisinya di paragraf kedua ya. Sudah membahas atau mengidentifikasi ciri-ciri objek, perilaku, tampilan fisik dan lain-lain. Oke, number 4 yang keempat. I will show you some vocabularies for the next example. Ya. Saya akan menunjukkan beberapa kosakata untuk contoh dalam deskriptif nanti. Silakan adik-adik dibaca dan bahkan kalau bisa sampai hafal supaya nanti waktu memahami teks itu bisa mudah dan bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Repeat after me. Ikuti setelah saya. Only hanya. Season musim. Dry kering. Wet basah. Start mulai. From dari. Weather cuaca. Fire forest hutan kebakaran. Mostly sebagian besar. Happens terjadi. Due to or because karena. Sense bersinar. Mix membuat. Outside di luar. After setelah. Seldom jarang. Heavy lebat atau berat. Flat banjir. Daring selama. Comes datang. Nah, number 5, this is the example of descriptive text. Inilah contoh dari descriptive text. Tadi vocabularisnya sudah kita baca, sudah kita ketahui bersama. Sekarang masuk dalam teks deskriptif. Repeat after me. Ikuti setelah saya baca ya. Indonesia season. Musim Indonesia. Indonesia only has two seasons. Indonesia hanya mempunyai 2 musim. There are dry and wet season, yaitu musim kemarau dan musim hujan. The dry season start from June to October. Musim kemarau mulai dari bulan Juni sampai Oktober. The weather is hot in the season. Cuacanya panas di musim ini. Fire forest mostly happens in the season due to very high temperature. Kebakaran hutan sering terjadi di musim ini karena suhu panas yang sangat tinggi. The sun shines brightly. Matahari yang bersinar dengan terang. It makes us happy to play outside. Itu membuat kita senang untuk bermain di luar. After the dry season, setelah musim kemarau, wet season come. Musim hujan datang. It starts from November to March. Itu mulai dari bulan November sampai Maret. It's rainy every day. Cuacanya hujan setiap hari. Heavy rain often occurs during this season. Hujan yang lebat sering terjadi selama musim ini. Flood also happens in this season. Kebanjiran juga terjadi di musim ini. We seldom play outside in the wet season. Kita jarang bermain di luar di musim hujan. Nah, adik-adik, this is the example descriptive text Indonesia season ya. Please you read many more. Silakan dibaca berulang-ulang. After you understand this text, you will answer the question ya. Kalian nanti akan menjawab pertanyaan. Number 6, answer the question according to the text above. Jawablah pertanyaan berdasarkan teks di atas. Contoh soal number 1. How many seasons does Indonesia have? Berapa banyak musim Indonesia punyai?
When does the dry season happen? Kapan musim kemarau terjadi? Number 3. When does the wet season happen? Kapan musim hujan terjadi? Number 4. Why does fire forest almost happen in the dry season? Mengapa kebakaran hutan sering terjadi di musim kemarau? Nah, this is the question. The answer is according to the text above. Ya. Inilah pertanyaan dan jawabannya berdasarkan teks di atas ya. Oke, please you answer. Silahkan dijawab ya dari ya. Nah, oke, that's all our material about descriptive text. Oke, itulah materi kita tentang descriptive text. Gimana? Sudah ada gambaran, sudah bisa dipahami ya Adik tentang materi kita descriptive text, mulai dari pengertian, kemudian ada unsur bahasa, ada genre structure, struktur text, sama pemahaman teks descriptive text, sama mencoba untuk menjawab berdasarkan teks di atas. Thank you so much for your time to learn English with us in BSCC channel ya. Makasih banyak atas waktu kalian untuk belajar dengan kita di channel BSCC. And please don't forget to like, subscribe, comment, and share ya. Supaya channel ini berkembang lebih pesat. Ya, jangan lupa ya untuk di like, subscribe-nya, komen, dan di share ke media sosial adik-adik semuanya. Supaya channel ini bisa berkembang. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Amin. See you again in the next video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.